Oke, kita lanjut video selanjutnya untuk pembuatan laporan ya. Kita kemarin sudah membuat untuk halaman laporan. Ini yang sudah kita buat kemarin. Oke, langsung saja kita buat di sini untuk pelaporannya. Jadi yang pertama kita bisa ambil dari sini. Ini untuk peminjaman. Isian laporannya kurang lebih sama. Oh, cuman ada nama peminjam, nama inventaris, jumlah, tanggal peminjaman, sama tanggal pengembalian. Kalau memang tabel ini kurang ya, kalian bisa menambahkan sendiri. Sebagai contoh, saya hanya menambahkan ini saja. Saya butuh ini saja. Oke, jadi saya ingin kita set dulu di sini, di tanggal ini. Ini ya, ini filternya masih belum jalan. Ini masih belum di set. Oke, ini belum di set. Kita set dulu di bagian inputnya ini. Oke. Tanggal awal, oke, tipenya date, tanggal awal, kemudian name-nya tanggal dari, terus kelasnya form control, kita isi di sini, tambahkan untuk value. Value-nya berarti kita pakai PHP ya. Kita tambahkan PHP di sini dengan kondisi jika tidak kosong, empty. Jadi jika tidak kosong, maka dia akan mengambil data mengambil data dari, kita buat variabel dulu, dari tanggal dari, kita buat sama dengan name ini ya, tanggal dari. Lalu kita pakai tenari ya, apabila kosong, maka akan mengambil dari tanggal hari ini, tanggal dari hari ini, berarti tambah variabel hari ini. Jadi kalau tidak kosong maka akan mengambil yang sini, tapi apabila kosong maka akan mengambil yang ini. Berarti kita perlu membuat satu variabel di sini untuk hari. Kita bisa tambahkan di sini. Untuk hari ini, variabel hari ini sama dengan variabel hari ini, date-nya ya. Kita buat struktur tanggalnya, date-nya buat bawaannya saja, bawaannya gini, years Monday, akan diambil hari ini. Oke, yang ini kita copy saja, kita tambahkan di tanggal sampai. Ini tanggal sampai kita tambahkan di sini. Ini kita rubah tanggal sampai ini juga sama, tanggal sampai. Lalu kita buat
buttonnya filter, kita kasih name dulu. Kita kasih name cari tanggalnya. Lalu yang di bawahnya ini button sukses. Oke, cetak laporan. Kita nanti kasih ini nanti berarti nanti kita butuh satu file untuk cetak laporannya. Cetak laporan.php. Oke, kita lanjut ke ini yang body. Kita berarti ini saya hapus saja. Kita bikin di sini untuk eksekusinya. Kita buat kondisi. Kita ambil dulu variabel carinya untuk filternya. Variabel cari sama dengan kosong ya. Kosong karena carinya ini nanti ngambil tanggal dari dan tanggal sampai. Lalu kita buat variabel tanggal dari sama dengan get yang di atas tadi, name-nya tanggal dari, lalu darinya besar. Lalu kita buat variabel lagi tanggal sampai, get juga get di tanggal sampai. Oke, lalu kita buat kondisi dimana if jika tidak kosong, if empty. Apa yang tidak kosong? Yang tidak kosongnya adalah tanggal sampainya. Tanggal sampai. Maka variabel cari sama dengan kita pakai n. Caranya gini. Itu sama dengan kita bikin kondisi n tanggal pinjam apa ini, tanggal pinjam dan tanggal pinjam lebih besar sama dengan, jika tanggalnya pinjam itu lebih besar sama dengan tanggal dari, lebih besar dari tanggal dari. Nanti kita buat kondisi lagi tanggal kondisinya sama ya, kita copy aja ini jika lebih besar dari tanggal dari, dan ini yang sininya adalah lebih kecil dari ini. Jika kosong ininya berarti tanggal dari dulu, dari ini tanggal sampai, ini tanggal sampai, ini tanggal sampai, kemudian
buat satu kondisi lagi jika if variabel t jika tanggal dari kosong. Jadi gini, ini tanggal dari itu jika tanggal dari tidak kosong, maka tanggal dari ini lebih besar dari tanggal sampai, ya. Nah, akan tetapi jika tanggal sampai, berarti gini, sorry, gimana ya saya menjelaskan? Jadi gini, apabila ini kan tidak kosong ya, apabila tidak kosong tanggal darinya, maka tanggal dari itu harus lebih besar atau sama dengan. Lebih besar berarti kan ke atas. Nah, tanggal sampainya ini kan di sini ada dua. Tanggal dari, contoh saya isi 9. Nah, kemudian tanggal sampainya itu 23 gitu. Artinya kan dia itu hanya range ini sampai ke sini. Jadi ini lebih besar dan yang sampainya ini harus lebih kecil. Kayak gitu. Jadi mengukur tengah-tengahnya. Ini yang lebih besar dari tanggal awal kan, tanggal dari lebih besar ke sini, ke tanggal yang lebih besar. Sedangkan yang sampai ini kurang dari atau sama dengan ke tanggal yang lebih kecil. Jadi gitu. Nah, yang terakhir kita buat kondisi apabila variabel tanggal dari kita pakai denari dan keduanya, berarti yang satunya tadi adalah tanggal sampai ya, tanggal sampai, maka di sini kita buat variabel carinya juga, cari itu antara tanggal ini sampai tanggal ini, berarti kita buat dua. Ini kita copy dulu ini sampai sini ya. Sampai ini. Ini penutupnya ini yang ini. Tanggal dari ini ya, cari kita copy sini. Kita tambahkan dua lalu n di antara ini sampai ini juga. Dan ini n-nya kebanyakan. Nah, jadi ini dia mencari tanggal yang lebih tadi, kemudian yang satunya tanggal sampai yang kurang dari tanggal awal. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita bikin SQL-nya. Oke, kita bikin di sini di bawahnya sini. Kita bikin variabel SQL-nya untuk pengambilan datanya. Kita bisa pakai yang ini. Kita bisa pakai ini. Select.
Sampai ini saja. Ctrl C, kita bisa taruh sini. Kita cek dulu pegawai on pegawai, peminjaman, tabel peminjaman. Kondisinya kita kasih where dimana 1 sama dengan 1. Ini untuk pencarian ya, sama dengan 1 variabel cari. Ini untuk pencarian tanggalnya. Lalu kemudian kita tambahkan di bawahnya query-nya, SQL query, MySQL query is variabel koneksi dan variabel SQL-nya. Lalu kita lanjut yang satu variabel untuk cek sama dengan MySQL numero, cek variabel query-nya. Oke. Lalu kita buat kondisi di bawahnya, if gimana if variabel cek lebih besar dari 0, maka kita pakai well ya, well untuk menampilkan datanya, variabel data, kemudian sama dengan MySQL fetch array dari variabel query, query-nya. Gabung tutup. Kita sekarang ambil datanya, kita coba cek nomor. Sini kasih tr, kasih tg, ambil data nomor. Sorry, variabel nomornya ya, nomor plus. Jadi kita tambahkan di sini lagi variabel nomor sama dengan 1. Kita cek dulu apakah sudah masuk. Uninspected variable query on laporan online 53 variable query. Ini kurang titik koma. Tanggal dari in online uninvented. Jadi nggak apa-apa ya, ini nggak salah, artinya ini hanya notes. Berarti kita buat seperti biasanya, kita tambahkan di sini sama ini Oke, ini ada yang ini kok rusak, ada yang kehapus ya. Oh, ini ada tambahan karakter nggak jelas. Ini sudah ada 5. Kita cek dulu di benar, ini sudah ada 5 ya. Dan di sini masuknya di laporan juga 5. Oke, berarti ada 5 data yang ada di database. Ini cuman ini kok rusak ini. Kenapa ini? Di tanggal awal. Oh, ininya kenapa ini? Oh, ini enggak ada ini penutupnya. Save. Oke, sudah. Jadi tanggal awal ini kan di setting hari ini tadi ya, karena kita sudah set di sini di scriptnya tadi hari ini. Oke. Sekarang kita masukkan nama-namanya. tr di sini pakai td, kemudian kita ambil datanya dari variabel data ya, data dari atas itu.
variabel data. Saya ingin ambil nama peminjam, berarti nama pegawai ya, di database-nya kan nama pegawai. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang ambil lagi Ctrl C, Ctrl V. Terus 1 2 3 berapa kita butuh? 1 2 3 4 kolom. 1 2 3 4 5 jam sudah. 1 2 3 4. Yang ini isiannya nama inventaris, berarti nama saja karena kita ngambilnya dari inventaris. Kemudian ada jumlah pakai ini ya, karena kita deklarasikan yang jumlah dari peminjam, detail pinjam di tabel detail pinjam ini, jadi pakai ini. Terus kemudian tanggal peminjaman kita ambil di tanggal pinjam yang ini tanggal kembali. Oke, kita save, kita cek dulu. Oke, tanggal pengembalian masih ada yang belum, kita coba filter. Misal contoh saya ingin ambil tanggal 2, yang ini cari filternya tadi sudah diberi nama, label cari name-nya juga sudah dibuat. Filternya masih belum bisa, kita coba tambahkan di sini div lagi deh. Inputnya ya, input plus form, input tipe kita pakai lalu kemudian name-nya dengan P. Untuk pencarian value-nya laporan. Kasih coba filter. Nah, ini kita sudah dapat ya. Nah, ini sudah masuk, ini tanggal sampai berapa filternya. Kita coba rubah salah satu di tabel inventaris di peminjaman biar nggak sama tanggalnya. Kita rubah tanggal pinjam yang ini kita rubah ke tanggal 2, lalu yang ini kita rubah ke tanggal 10, ini kita rubah ke tanggal 17. Oke, coba kita cek dulu laporan. Saya ingin tanggal 1 sampai tanggal 10 filter. Nah, ini ya. Yang tanggal 1 sampai tanggal 10 ini Avan. Pinjam statusnya ini tanggal 1 sampai 10. Kita coba tanggal 11. Ada 2. Ini 2 bulan 11. Tanggal 1 sampai tanggal 11. 2. Jadi dia kalau tanggal 10 ini dia hanya mencari tanggal yang lebih kecil. Atau sama dengan tadi, sama dengannya sudah masuk. Enggak apa-apa lah. Yang penting filternya sudah jalan. Oke, itu filternya kita sudah selesai. Kemudian kita buat untuk laporannya, untuk cetak laporan tanggal kembali.
kita tambahkan di sini dulu. Kita beri kondisi ya, dimana kalau memang nggak ada apa else-nya, kita tambahkan else apabila apabila tidak ada data, maka akan menampilkan ini. Berarti call span sama dengan berapa jumlah tabelnya, 1 2 3 4 5 6. Call span sama dengan 6. Save. Oke, kalau dia memang nggak ada data, maka akan menampilkan itu laporan. Terus kemudian kita buat yang cetak laporan. Jadi kita perlu menambahkan ini ya, laporannya ya. Cetak laporan kita belum buat, kita buat dulu cetak laporan. Kita menambahkan file di sini untuk cetak laporan. Cetak laporan .php. Di sini untuk cetak laporannya. Kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai nama peminjam, berarti ini kita bisa copy dari sini. Ini kita bisa copy di sini. Kita buat ini saja koneksinya dulu. Upload ke config, lalu ke koneksi. Lalu kita butuh variabel tanggal awal. Variabelnya kita dapat dari sini ya. Awal. Ini dari ID nih. Tanggal awal sama dengan get tanggal awal. Kemudian yang satunya kita ambil tanggal sampai. Sampai sama dengan variabel get tanggal sampai. Kita ambil ID-nya ya, tanggal awal, tanggal sampai. Oke, sekarang kita buat HTML-nya dulu. Kita bisa copy dari sini. Kita ambil buat HTML-nya saja. Kita buat struktur HTML-nya, kalian bisa pakai tanda seru kemudian tab, maka secara otomatis akan membuat dokumen HTML. Ya. Oke, kita tambahkan di sini detailnya, kita kasih judul cetak laporan. Kemudian CSS-nya belum masuk ya. Kita pakai CSS-nya, kita tambahkan CSS-nya dari sini saja, dari indeks. Enggak perlu dah, nggak usah pakai ini.
Kita bikin di sini dulu row. Kita bikin kelas row-nya dulu. Kemudian kita buat kelas kelas untuk panjang ini ya, panjang kolomnya. Pakai call lg 6. Lalu kita bikin judul kedua, laporan peminjaman. Kita bikin judul dulu, coba kita cek. Nanti di sini. Oke. Cetak laporan.php. Undefended tanggal awal. Oke, ini hanya notice ya, jadi nggak salah ya. Nah, tinggal tambahkan gini. S. Kita coba refresh. Oke, sudah masuk. Sudah setengah jam. Kita taruh tengah tulisannya. Center. Ini kita pindah ke dalam biar ke tengah semuanya. Sudah. Lalu kita di bawahnya kita kasih tanggal ya. Tanggal cetak laporannya itu tanggal berapa saja itu. Kalau di bawah kita beri nama periode biar kelihatan nanti tanggal itu yang dicetak tanggal berapa. Sama dengan tanggal pakai str to time dulu. Date-nya D, kemudian bulan, kemudian tahun, lalu koma str to time tanggal awal, lalu sampai dengan ini dibuat B biar besar. Full dengan sama date juga, pakai date day, months, years, str time, ini tanggal akhir. Oke, kita coba cek. Android konsep tanggal akhir. Tanggal sampai, sorry. Sampai. Nah, ini yang benar. Ini str to time. Periode. Tanggal awal. Sekarang ini kok warnanya ungu ya? Apa ada yang salah ya? Cuman ya.
seharusnya warnanya nggak ungu gini. Kalau ungu dia pasti ada yang salah. Nah, tanggal sampai tanggal error PHP version, apanya yang salah? Kok error bacanya? Date periode ini, coba kita bedakan sama dengan apa yang salah. Coba kita copy paste yang ini. Project. Nah, ini nggak kenapa-napa. Tadi apa yang salah? Nggak tahu lah, nggak apa-apa lah. Oke, sudah. Ini udah masuk periodenya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lalu kita buat tampilannya pakai table. Kemudian ada kelasnya, kelas strip ya, tabel strip, kemudian ada tabel border. Oke, di dalamnya kita butuh head, lalu ada tr, kemudian ada lagi td, th, ada nomor, lalu kemudian ada, ini tinggal ngambil dari laporan ini ya, karena sama isinya. Nah, ini saja. Oke, cetak laporan, solve. Kemudian di tabel headnya sudah, kita buat di bodinya. Body. Nah, masukkan scriptnya di sini. Scriptnya sama ya. Kita mau cetak dari laporan ini. Ini kita masukkan semuanya saja. Tinggal kita hapus yang tidak perlu. Oke, coba kita tampilkan. Oke, sudah masuk ya. Cuman ini kok tidak mau tampil untuk garis. Harusnya kan keluar. Oh, terlalu banyak. Nama peminjam, nama inventaris, jumlah, tanggal peminjaman, nomor, nama, tanggal pinjam, tanggal kembali. Tabel, kelas, tabel strip, tabel border. Apa yang salah? Oh iya, karena CSS-nya tadi belum kita masukkan. Iya, berarti kita perlu pakai CSS-nya si Bootstrap. Kita buat CSS-nya si Bootstrap. Kita ambil dari index red. Kita ambil CSS-nya Bootstrap mana yang ini, pakai link ini. Oke, kita copy, kita paste di sini. Ininya berarti keluar satu, kemudian masuk ke dist. Oke, coba kita refresh. Just oke, sip. Enggak mau ke tengah dia. Perlu coba kita tambahkan di sini. Style.
jinnya 0 dan ada output floatnya 0. Kasih oke. Oke, jadi ini untuk tampilannya. Kemudian kita tinggal aktifkan ini untuk tampilan cetaknya ya. Ini biar lebih bagus kasih jarak sama yang di atas. Mana tadi di sini kasih BR, lalu kasih sininya kasih HR. Control Shift. Coba refresh. Oke, minimal ada jarak layar. Jadi ini untuk mencetak. Kemudian kita tinggal aktifkan tombol cetaknya. Dicetak laporan. Nah, ini tadi kembalian laporan Twitter. Dua tiga sampai tanggal 3 nggak ada ya tanggal 23. Pinjaman daftar inventaris. Tanggal pinjamnya nggak berubah. Inventaris peminjaman tanggal 2. Laporan coba. Oke, berarti kita tinggal tambahkan script di sini dulu. Cetak. Tambahkan di sini. Script itu tipenya dulu. Tipe sama dengan teks JavaScript. Oke, dan kita window. Coba kita jalankan ya. Oke, sudah cetaknya. Kita tinggal masukkan tombol yang cetak laporan. Berarti di tombol cetak laporan ini yang mana tadi? Di laporan kita tambahkan di sini di button dengan ID-nya cetak. Kita save, kita coba refresh. Kita ingin cetak ini ya. Dicetak, oh sorry. Oke, kita buat dulu untuk ID cetak tadi ya. Ini ID cetak berarti kita perlu buat di indeks untuk cetaknya. Kita bisa taruh di bawah script. Tipenya teks JavaScript dan dimana dokumen
on, boleh diklik ya, on klik, kita kasih dengan on klik, kemudian kita masukkan dicetaknya, dicetak, lalu serial ini harus dibungkus dengan OTL. Ininya salah pantesan. Nah, ini kemudian ada kita kasih function, maka var tanggal awal tadi sama dengan variabel tanggal awal. File ini kita copy saja, ini tanggal sampai, ini juga tanggal sampai, kemudian kita tambahkan di sini window get open untuk membuka ya, kita arahkan ke pack-nya tadi, berarti masuk ke pack, kemudian cetak laporan, cetak laporan.php, datanya tanggal awal sama dengan plus tanggal awal, kemudian plus tambah dan tanggal sampai sama dengan tanggal sampai sama dengan detik 2 plus tanggal sampainya sampai, kemudian buat blank. Jadi untuk ini biar dia membuka tab baru blank. Oke. Function kalau kita simpan, kita jalankan cetaknya. Ini fungsinya ini. Oh, ini perlu ini dirubah ke sini berarti. Oke, penutupnya kurang ya. Kita coba cek laporan cetak. Oke, sip, sudah masuk. Ini filternya ini seharusnya cetak 23 sampai 23. Coba kita ganti tanggal 1 sampai tanggal 11. Cetak laporan 1 sampai 17. Di sini
Di sini datanya ada 5, padahal di sini ada 2. Berarti ada yang salah. Kita coba cek di cetak laporan. Oke, tanggal awal, tanggal sampai. Oh, ininya tanggal sampai ya seharusnya. Sampai ini juga tanggal sampai. Yang ini, oh ini tanggal awal. Ini tanggal awal juga. Yang ini tanggal sampai. Yang ini juga tanggal sampai. Ini tanggal dari ini berarti tanggal awal. Ini juga tanggal awal. Yang ini tanggal sampai. Ini juga tanggal sampai. Tanggal sampai. Tanggal awal. Ini tanggal sampai. Ini tanggal awal. Ini tanggal sampai. Oke, kita coba cetak. Oke, sudah masuk ya. Filter sudah jalan. Oke, kita tambahkan. Sudah cetak laporannya. Soalnya ini ketika diganti dia tidak berubah. Coba kita hapus dulu. Kita hapus datanya semuanya. Check all, delete. Kita coba insert dari sini. Kita insert. Ini peminjaman. Kita insert di sini, kita refresh. Oke, kosong ya. Kasih gini. 5. Ini coba saya rubah tanggalnya. Saya pakai edit ini aja deh. Pakai edit. Tanggalnya saya rubah ke tanggal 10. 10 bulan 11. Dia berubah. Kita cek di sini. Kenapa di sini nggak berubah? Karena dia membacanya sesuai dengan inputan. Karena hari ini tanggal pinjamnya kan dia pakai timestamp. Nah, jadi current time ini pengaruhnya tanggal ini. Jadi dia nggak bisa dirubah walaupun melalui database. Coba kita ganti ya. Coba kita ganti, kalau nggak timestamp kita ganti biasa date misalkan. Ini berarti kosongi, kita simpan. Nah, coba kita refresh. Oke, coba kita lihat dulu strukturnya tanggal 10 di sini. Ganti 18. Kita refresh. Scriptnya berarti dia itu sesuai dengan tanggal peminjaman. Misalkan hari ini, jadi dia masuknya itu tanggal sekarang. Nah di sini mana? Di peminjaman. Ya di sini ini hari ini date. Ini bacanya hari sekarang ini. Itu. Oke.
Ini sudah selesai ya. Jadi biarkan saja tanggalnya ini. Kita kembalikan lagi. Jadi dia biar sesuai dengan keadaan yang ada. Tanggal pinjam ya sekarang, tidak bisa dirubah-rubah. Kita save. Oke. Ini kita kembalikan seperti yang tadi. Di sini peminjaman, kita hapus dulu semuanya. Delete. Oke, kita coba masukkan beberapa inputan. 10 nama barang sepeda 13, tambahkan penghapus 5, pinjaman kelima, barang proyektor 5. Oke, cek prosesnya. Ini proses sudah jalan. Laporannya bisa dilihat di sini ya. Ini laporannya, kita filter tanggal contoh 16. Enggak ada ya. Oke. Nah, kita cek enggak ada. Tapi seharusnya tanggal hari ininya ini muncul ini. Ini kan tanggal hari ini. Ketika kita klik filter kan tanggal hari ini seharusnya muncul. Coba ini. Saya cek dulu. Cari tanggal sampai ini. Nggak mau muncul. Ini berarti hari ini. Ini juga sampai tanggal hari ini. Oke, coba kita refresh. Pengembalian laporan pinjaman laporan filter tanggal sekarang. Tanggal pinjam lebih besar dan tanggal pinjam ini lebih dari ya sama dengan. Coba kita refresh. Belum bisa. Apa yang salah? Tanggal dari C ada tanggal pinjam. Oh, ini sepertinya kurang. Kita copy, kita tambahkan di sini empty ya. Empty. S, coba kita refresh. Filter masih ada. Mana yang salah ya? Laporan filter hari ini. Ini seharusnya muncul di sini. Laporan. Ini peminjaman. Pinjamannya seharusnya ada 6 ya. Ini laporannya. Oh, yang ini tanggal 17. Oke, ini coba kita filter ya. Ini filternya nggak jalan. Seharusnya dia jalan. Kenapa nggak jalan? Apa ya? Coba di sini kita tambahkan ini juga. Ini yang di atas juga sama ya.
Coba kita refresh. Nah, oke. Sudah tampil ya harinya. Nah, kenapa nggak tampil? Karena gini. Karena kita pakai timestamp ya di sini. Ini kan timestamp, ada waktu, ada selain ada tanggal, hari dan bulan, ini juga ada waktu, menit, dan ada waktunya ini, menit dan detiknya. Maka kita harus pakai date ini tadi, hanya membaca tanggalnya, karena kebutuhan kita hanya ingin mengambil tanggalnya saja. Jadi gitu. Makanya di sini tidak kalau kita pakai timestamp itu harus pakai date tadi agar tampil di hari yang sama. Kita coba cek dulu. Ini berarti sudah. Nah, tanggal peminjaman kita coba cetak laporan. Cetak laporannya nggak ada ya, berarti sama. Berarti harus pakai date juga tadi di cetak laporan. Ini juga harus ditambahkan. Kita copy saja dari laporan. Ini ya. Oke, kita copy di sini. Ininya kita rubah tanggal awal sama kayak tadi. Yang ini tanggal sampai. Ini hari ini. Oke. Oke, sudah. Coba kita jalankan lagi. Cetak laporan. Ada yang salah. Hari ini unbounded hari ini. Atas 53. Hari ini. Hari ininya enggak ada. Di 53. Oke, kita tambahkan ini juga di atasnya. Ups, kita hanya tampil ini ya, variabel ini saja. Oke, coba kita refresh. Mas Kalnumro, cetak laporan online 20, tidak ada data. Cetak laporan N nomor 60, tidak ada data. Mana cetak laporan 60? Oh iya, sorry, ininya juga dirubah. Tanggal awal, yang ini tanggal sampai. Oke, kita save. Coba kita refresh. Kita jalankan di sini. Laporan. Kok lama? Oke, sudah 1 jam ya. Semoga kalian nggak bosan nontonnya. Kenapa ini kok lama? Padahal saya nggak pakai jaringan internet juga. Sampai kenapa ini lupa saya. Oke, kita cek coba untuk cetak laporannya. Oke, cetak laporannya sudah masuk semuanya ya. Laporan kok error. Nah, apalagi ini yang error.
Numero laporan 54. Coba dihapus dulu. S. Oke, berarti harus ada ini ya. Kalau gitu di database-nya kita rubah saja. Kita masuk ke database-nya di peminjaman, tipenya kita rubah saja daripada pusing. Kita rubah ke date saja. Ininya dikosongi, kita save. Oke, coba kita refresh, kemudian kita filter. Nah, jalannya, cetak laporannya. Oke, masuk semuanya. Berarti yang laporan juga dikembalikan ke asalnya saja, nggak usah ditambah ini. Ini sampai tanggal sampai tanggal dari, kita kembalikan ke awal ya. Ini kurang empty. Tanggal sampai nggak usah pakai kurung tadi ya, kita hilangkan kurungnya saja biar sama. Oke, daftar peminjaman hari ini, tanggal pinjam tanggal 23 dipinjam. Oke, pengembalian coba diproses, kita kembalikan tanggal sekarang, simpan. Oke, sudah tidak ada, berarti status sudah dikembalikan. Ini yang tanggal pinjam 3. Tanggal pinjamnya coba kita rubah ke tanggal ini. Yang statusnya tadi belum peminjam. Status peminjaman masih 0 ini. Ini kita rubah tanggalnya, tanggal ini. Coba kita rubah ke 10. 10 ya, seharusnya tampilnya di sini juga 10. Ini enggak mau berubah. Ini seharusnya ganti 10. Kenapa? Coba kita cek di peminjaman. Tabel peminjaman, tanggal pinjam, dia pakai hari. Oke, coba kita pakai data dari database-nya. Tanggal pinjam. Kita save. Coba kita jalankan. Oke. Oke, kalau gitu dibuat gini saja biar dia ngikut ke sama database-nya ya. Oke, coba kita ke laporan, kita ingin filter yang tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, oke, filternya sudah jalan ya. Ini juga sudah masuk. Oke, sip. Selesai ya. Untuk video terakhir nanti saya buatkan satu video lagi untuk cek semua fitur-fiturnya karena ini sudah hampir 1 jam lebih. Jadi saya akhiri sampai di sini. Ini sudah sampai laporan, juga sampai cetak. Artinya program kita insya Allah sudah selesai ya. Nanti saya buatkan video yang akhir untuk cek-cek fitur-fitur, siapa tahu ada yang kurang saat pembuatan. Tapi menurut saya ini sudah memenuhi semuanya ya, sesuai dengan soal-soal ini. Ini sudah ada semuanya untuk menu-menunya. Kita tinggal melakukan cek-cek penggunanya saja nanti untuk video akhirnya ya. Oke. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya.